Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya? Semingguan ini semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaan, rezekinya juga, yang masih studinya juga lancar-lancar juga. Untuk episode kali ini teman-teman, gua menghadirkan seorang teman. Jadi karena gua itu penasaran bagaimana industri informatika, teknologi atau IT lah itu di Jepang itu seperti apa, karena profesi ini tuh kayaknya lagi high demand nih di Jepang ya kayaknya. Mari kita ntar konfirmasi langsung aja ke tamu kita hari ini. Di sini ada, enaknya apa nih ngomongnya, Bang Rian ya? Rian juga nggak apa-apa. Rian. Ada Rian di sini. Halo Iman. Gimana kabarnya? It was good. Baik-baik aja akhir-akhir ini, dan akhir-akhir ini Tokyo udah lumayan dingin juga. Dingin ya? Ya, kayak kemarin tuh lumayan panas, terus tiba-tiba bangun dingin. Pagi kayak wah dingin banget gitu, kayak it's really surprising every time. Lu udah berapa lama sih di sini sebenarnya? Gua itu udah sekitar 2 tahun 11 bulan. 2 tahun 11 bulan dihitungin ya sebenarnya. Soalnya bulan Desember nanti itu kayak bener-bener gue 3 tahun udah pindah ke Jepang. Oke. Jadi itu awal, berarti lu awal ya? Iya. Awal tahun pindah ke Jepang. Nah, secara singkatnya sebenarnya Rian ini kerja sebagai apa ya? Gue tuh bisa dibilang kerja sebagai sebuah software engineer, tapi gue lebih fokus ke bidang data engineering gitu. Di salah satu perusahaan besar lah intinya ya. Ya, di salah satu perusahaan yang ya kalian sering lihat kalau kalian ke Jepang, kalian sering lihat logonya lah. Oh ya. Oh, di Indonesia belum ada ya? Di Indonesia dulu pernah ada masalahnya, tapi udah kalah tutup. Ya, kalah. Kalah dengan yang hijau, kalah dengan yang biru-biru. Itu. Oke, sebelum gua bakal lanjut ke membahas hal-hal yang berkisar dengan profesi software engineer atau IT di Jepang, boleh tahu nggak sih lu itu dulunya di Indonesia kayak lahir di mana gitu, tuh sekolah di mana, sampai akhirnya kok kenapa tiba-tiba nyasar ke Jepang? Ya, hidup gue tuh lumayan interesting ya. Jadi kayak gue tuh dulu gue lahir di beda planet gitu. Jadi kalau di Indonesia ngomongnya di beda planet. Udah tahu nih kayaknya orang-orang nih. Udah tahu kayaknya kan kalian. Kalau buat yang nggak tahu itu di Bekasi gitu kan. Nah itu gue lahir di sana, dan waktu itu tuh lahirnya itu gue waktu itu diceritain katanya pas lagi ada di sana orang tua gue. Terus gue lahiran di sana. Terus abis itu I grew up sampai kayak mau mulai masuk SD kelas 1 gitu di Bogor. Oh, nyebrang banget ya? Iya, nyebrang banget. Emang kita waktu itu orang tua gue emang abang punya rumah di Bogor gitu. Emang tinggal di Bogor dan kerja di Bogor gitu. Terus sampai gue SD kelas 1, gue dititipin ke saudara gue. Di Bogor, di Bekasi? Di Bekasi. Jadi gue balik lagi ke planet lain gitu. Oh, kenapa? Karena waktu itu Bogor. Kayak bokap dan nyokap gue tuh lebih pengen study di luar negeri. Oh, ya. Ditinggal. Iya, jadi dititipin. Anaknya ditinggal. Iya, right gitu. jadi yang interestingly kayak nyokap gue ke Aussie buat pursuing her master's degree sama S3. LPDP bukan ya? Biaya sendiri. Itu kayaknya dari pemerintah gitu. I didn't really ask, tapi yeah, she want to pursue her like biology career. Oh. Terus bokap gua somehow pengen pursuing his master juga di Bandung. Oh. Ya, jadi satunya ke luar negeri, satunya ke Bandung, luar kota. Iya, betul.
Dan jadinya agak awkward kan kalau misalnya gue dibawa ke Bandung dan Padahal lumayan ya kalau dibawanya yang ke Aussie ya. iya sebenarnya bisa jadi expat juga kan. Dan akhirnya waktu itu gue dititipin di Bekasi gitu sampai gue kelas 4 atau kelas 5 SD gitu. Ya lumayan sampai mereka selesai studi lah istilahnya. Terus aku balik lagi ke Bogor dan aku spend waktu aku dari kelas 5 sampai aku lulus SMA tuh di Bogor. Jadi full di Bogor, kerja di Bogor. Masa SMA dan SMP ku tuh sebenarnya benar-benar di Bogor. Remaja di Bogor berarti. Iya, remaja aku benar-benar di Bogor. Terus semenjak saat itu terus aku kayak dapat kuliah dan waktu itu kan kayak orang tuh benar-benar kayak pengen banget masuk PTN gitu, kayak perguruan tinggi negeri. Gitu. Kayak pengen ke UI, pengen ITB. ke ITB atau pengen ke UGM kayak gitu-gitu kan. Tapi waktu itu aku semenjak SMA aku udah kayak seneng banget gitu sama dunia teknologi gitu. Dan menurutku kayak teknologi itu kayak hal yang menarik banget untuk dikulik lah gitu. Jadi waktu itu aku dikenalin sama beberapa temanku yang kebetulan mereka lagi kuliah di BINUS gitu. Dan aku tiba-tiba jadi, oh kok banyak orang-orang keren yang di BINUS ya. Terus akhirnya aku kayak BINUSian nih, BINUS. Iya, BINUSian, saat BINUSian. Jadi semenjak saat itu aku kayak kepikiran, aku kayaknya lebih pengen banget nih kuliah di BINUS gitu. Dari saat itu aku kayak benar-benar fokusin pikiran aku supaya aku bisa kuliah di BINUS gitu. Akhirnya kesampaian juga kuliah di BINUS dan thankfully kayak orang tua aku beneran support untuk aku kuliah di PTN perguruan tinggi swasta. PTS ya. Itu benar-benar salah satu yang menurut aku beneran touch banget sih, soalnya kan nggak beberapa orang tua kayak ngebolehin anaknya kuliah di PTS gitu kan. Oh, mungkin orang tua sendiri juga lulusan negeri juga kali ya? Iya, kalau ya kedua orang tua aku tuh emang full lulusan negeri gitu. Jadi mungkin mereka lebih prefer, awalnya mereka lebih prefer kayak aku kuliah di perguruan tinggi negeri gitu. Tapi aku ngomong ke mereka kayak I that said I want to kayak kuliah di BINUS gitu waktu itu. Emang BINUS doang atau nyobain yang lain? Aku to be honest waktu itu cuma nyobain BINUS doang. Oh. Tapi karena orang tua pengen aku nyoba di PTN, aku coba aja lah gitu. Nyoba di beberapa perguruan tinggi negeri yang lumayan top, tapi sayangnya emang susah dan rezekinya emang di BINUS gitu. Ya emang rezekinya di BINUS. Ya itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun 2013 kayaknya. 2013 BINUS sudah mulai ini ya, udah mulai punya nama lah. Iya benar. Udah mulai punya nama, itu yang internasional juga udah buka juga ya tahun itu. Iya benar. Tapi emang yang biasanya emang yang lebih terkenal. Dan apa ya? Karena BINUS sendiri emang ini juga sih ya. Image-nya tuh teknologi banget gitu. Ya kayak iya sih benar sih. Anak-anak IT kayaknya banyak yang dari sana gitu katanya ya. Image yang tergambar dari gua aja sih sebenarnya. Bener sih, aku juga yang beberapa kayak kalau kita ngelihat ke perusahaan teknologi di Jakarta gitu, ada beberapa yang ijo-ijo itu kebanyakan aku dengernya kebanyakan dari BINUS. Ijo-ijo. Iya, ijo-ijo banyak ya. Itu sebenarnya dari BINUS. Kebanyakannya aku dengar. Jadi ya kayak mungkin this is like a best thing to choose gitu dari waktu aku pilih universitas pas lagi awal. Lulus lancar? Lulus lancar, aku lulus 3,5 tahun. 3,5, lebih dari lancar berarti ya? Lebih dari lancar, syukurnya. Sempat kerja dulu di Indonesia berarti? Iya, jadi sebelum kesini aku sempat kerja dulu. Jadi tuh di kampus aku dia tuh baru kayak namanya implement something yang disebut 3+1. Jadi 3 tahun kerja plus setahun 3 tahun kuliah. Oh kebalik kerja. Ya? 3 tahun kuliah, 1 tahun kerja. 3 tahun kerja wah. Iya, 3 tahun kuliah, 1 tahun kerja. Tapi kalau bisa lebih cepat, jadi cuma setengah gitu. Nah, aku coba join ke program percobaannya BINUS ini waktu itu. Jadi aku sempat intern selama setahun, walaupun aku 3,5, tapi aku ngelanjutin intern aku selama setengah tahun.
Dan itu aku kerja di sebuah kayak startup kecil gitu. Jadi kita dulu tuh kayak ngurusin soal ngebantuin pelaporan pajak gitulah. Kan kayak pajak di Indonesia tuh kayaknya complicated banget gitu kan. Udah gitu masih kertas lagi dulu ya. Iya, dan waktu itu kan pas lagi zaman-zamannya digaungkan e-filing gitu. Kayak kamu bisa lapor pajak tapi online gitu. Nah, waktu itu tuh aku kerja di startup yang ngebantu buat perusahaan gede-gede itu ngelakuin online pelaporan pajak. Iya. Nah, abis itu aku kerja setahun di sana, dipromot jadi pegawai tetap, sampai akhirnya aku decide untuk pindah. Jadi aku pindah waktu itu dari Jakarta, tetap di Jakarta, tapi aku pindah perusahaan ke perusahaan yang lumayan gede juga. Mungkin kalian tahu perusahaannya dulunya logonya pernah disama-samain sama yang X dulunya. Oh, Twitter. Ya. Biru juga, bentuknya burung-burung juga. Iya, betul. Oke. Tapi menarik lagi, bukan menarik lagi, maksudnya, tapi menarik juga ya, karena yang gue juga baru tahu bahwa di BINUS tuh ada 3 tahun kuliah, 1 tahun kerja. Yeah. Yang dimana menurut gue cukup mungkin karena gue backgroundnya desain juga ya, karena desain itu terlalu akademis juga nggak bagus, karena kita harus solving problem yang sebenarnya akan menjadi seorang praktisi gitu loh. Yeah. Tapi dengan adanya 3 dan 1 tahun kerja sih oke banget sih sebenarnya, apalagi desain ya. Mungkin itu ide yang bagus sebenarnya ya. Iya. Itu menurut aku idenya brilian banget sih, waktu aku kayak denger pas lagi tim kampusnya bilang kita mau piloting program ini nih ke mahasiswa yang pengen daftar gitu. Itu kayak wah, this is the best thing ever gitu yang aku pernah dengar. Kayaknya karena kenapa ya? Aku nganggepnya kalau kerja di IT tuh aku butuh real hands on experience gitu. Iya. Kayak butuh nyemplung lah tangannya, perlu cuci tangan, perlu ngotorin tangan juga. Kayak ngerasain kerjanya beneran sebelum kerja beneran gitu, sebelum lulus. Jadi kan kita kayak lebih unggul lebih dikit lah daripada yang lain gitu. Insting praktisinya lebih besar lah daripada cuma teori dan lain-lain juga kan ya. Benar. Berarti yang 1 tahun itu masih datang ke kampus atau udah nggak sama sekali? Jadi waktu itu tuh full time gitu kerja di perusahaan. Laporan doang ya ke kampus? Laporan doang ke kampus. Oh, ada yang cheating juga kayak gitu-gitu, yang ngambil program itu? Tapi terus kayak tiba-tiba libur gitu. Tapi yang aku tahu sih mereka nggak ini sih. Biasanya tim perusahaannya bakal komplain juga kan ke kampus. Oh iya, benar juga ya. Oh, pasti ada laporan. Oh, benar-benar. Nah, berarti sempat berapa tahun kira-kira di Indonesia kerja? Sekitar, kalau kita ngitungin intern tuh sekitar 4 tahunan lah. Total lah di Indonesia kerja. Dan akhirnya nih, bukan akhirnya ya, sampai pada akhirnya pindah ke Jepang tuh ceritanya gimana gitu? Nah, itu tuh lumayan interesting gitu. Aku kan udah waktu saat mutusin pindah ke Jepang, aku udah 3 tahun di perusahaan yang biru-biru itu. Nah, waktu itu tuh aku kayak kepikiran, mungkin saatnya aku untuk step up karir aku gitu. Saatnya coba pengalaman baru, soalnya kerjanya udah mulai gitu-gitu aja gitu kan. Oh iya. Nah, waktu itu tuh aku emang intentionnya emang pengennya pindah ke perusahaan yang lain gitu, tapi tetap di Indonesia gitu. Tapi di satu saat tiba-tiba aku coba cek LinkedIn, tiba-tiba ada ping gitu, kayak ada message gitu, dari siapa nih, aku coba cek. Nah, waktu itu aku di message sama rekruter perusahaan tempat aku sekarang kerja. Waktu itu dibilang, hai, kita dari X gitu. Kita mau kamu kerja di Jepang apa enggak gitu. Waktu itu kayak kita ada offer buat posisi data engineer gitu. Nah, kira-kira kamu tertarik gak untuk kerja di Jepang gitu? Orang Jepang ya berarti ya? Iya, waktu itu aku kayak di message sama orang Jepang sih. Oh, berarti itu bukan agent ya? Emang langsung dari rekruter dari perusahaannya itu sendiri ya? Iya, benar. Oh. Kira-kira mereka tahu dapat data gitu dari mana? Nah, atau nyari ya karena dari LinkedIn aja kali ya, open recruitment gitu-gitu atau gimana ya? Mungkin
mungkin dari LinkedIn-nya juga bisa kan, soalnya kan kalau dari LinkedIn kayak misalnya aku pengen cari misalnya programmer gitu, aku tinggal cari di search barnya juga si ya. LinkedIn juga kan, bisa kayak aku pengen nyarinya programmer yang kerjanya dulu dari perusahaan ini kan, biasanya mereka punya database engineer itu yang bagus dari perusahaan mana aja gitu kan. Oh ya, list perusahaan yang ada di Indonesia juga mungkin ya. Iya. Oh ya juga sih. Karena apa ya, jarang banget lah sebenarnya, bukan jarang, mungkin atau guanya yang nggak tahu ya, maksudnya jarang bahwa ada loh jalan yang dimana mereka itu merekrut dari orang luar negeri gitu loh. Nggak cuma yang open yang kayak di Jepang kita bisa masuk, apply dan lain-lain. Mereka nyari sendiri gitu di LinkedIn. Dan apa ya, karena itu agak jauh dari apa ya, bayangan gua, karena gua yang tinggal di Jepang sendiri itu, kenapa si orang Jepang ini sampai apa ya namanya, waza tuh apa ya, sampai repot-repot gitu loh, repot-repot nyari orang ke luar negeri gitu, Indonesia atau di mana, itu kan berarti butuh research juga kan. Iya, betul kan, yang di approach juga nggak kamu doang mungkin. Iya. Kemungkinan besar ya, maksudnya meskipun di LinkedIn di search kan banyak juga. Betul. Berarti apakah itu menunjukkan memang mereka sendiri kekurangan apa dari segi apa ya namanya, tenaga kerja ahli bidang software engineering atau gitu. Sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi gitu sih sebenarnya. Jadi sisi pertama adalah mungkin Indonesia tuh udah mulai direcognize gitu tech talentnya. Oh ya. Jadi ya, kayak sama kayak India lah ya. Betul, kayak mungkin tech talent Indonesia tuh akhir-akhir ini udah mulai bombastis gitu, kayak emang beberapa emang udah mulai kerja di kayak big company kayak Google, Facebook, sekarang Meta, or other company yang gede-gede juga kan. Jadi kayak presence orang Indonesia tuh di luar negeri akhir-akhir ini melonjaknya tajam banget gitu. Banyak banget orang-orang yang dari Indonesia kayak putra-putri terbaiknya kita udah mulai kerja di top-top company di luar negeri gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor kayak mungkin orang-orang engineer di Indonesia tuh emang benar-benar talented gitu. Benchmarknya juga tinggi kali. Betul, kalau di compare sama negara-negara lain gitu. Jepang misalnya ya. Gitu. Misalnya dari Jepangnya sendiri gitu, atau mungkin dari negara lain di sekitar Indonesia mungkin kayak gitu. Atau sekitar Jepang ya bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena juga. Ngapain dia apa ya, meskipun dalam satu benua kan jauh banget Indonesia. Gitu. Benar. Mungkin itu juga. Terus di satu sisi juga ada concern yang lumayan kritikal juga kan di Jepang kan. Di Jepang tuh populasinya lumayan menurun kan untuk anak-anak mudanya dan untuk orang-orang tuanya, dan populasi orang tuanya tuh makin naik gitu kan. Jadi kan kayak ada kejomplangan untuk mengisi the next generasi selanjutnya buat orang-orang penerusnya mereka gitu kan. Jadi mungkin Jepang itu butuh banyak orang karena emang udah nggak ada gitu orangnya di sini. Atau bukan lebih ke nggak ada, lebih makin sedikit gitu orangnya di sini. Kurang lah ya. Kurang gitu. Apalagi apa ya? Itu kan posisi krusial gitu loh. Kayak ujung tombak ya sebenarnya. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi kan kayak IT, kalau untuk perusahaan IT kan beneran teknologi itu emang ujung tombak untuk semuanya gitu. Mungkin mereka punya banyak orang manajerialnya, tapi kurang misalkan programmingnya. Nggak tahu apakah orang Jepang sendiri nggak jago atau? Sebenarnya kalau dipikir jago atau nggak jago, aku ngerasanya orang Jepang tuh jago lah. Kenapa? Karena untuk kayak knowledge-nya gitu kayak benar-benar kayak bahan bacaan, bahan buat latihan, bahan buat research, itu semua komplit di dalam bahasa Jepang. Itu salah satu yang aku kaget banget gitu pas lagi aku pindah ke sini. Aku misalnya ada trouble di kerjaan yang aku pengen searching di Google gitu misalnya. Aku coba, kan biasanya kalau software engineer kalau kena masalah kita cari di Google dulu gitu. Aku cari di Google dan kebanyakan tuh artikelnya tuh dalam bahasa Jepang, dan aku waktu itu sangat-sangat kaget kayak, ternyata dalam banget ya di Jepangnya sendiri untuk kayak buat belajar ini gitu, buat belajar tech. Dan
mungkin lebih ke itu tadi yang aku bilang, kayak mungkin orangnya udah lebih sedikit dan tidak banyak orang yang benar-benar interest di tech juga sih. Sedangkan di bagian itu butuh banyak orang kali ya. Betul. Workload-nya kali ya. Nggak berimbang. Betul. Karena memang jujur ketika gue lihat di Jepang gitu, misalkan kita nyari kerjaan gitu, misalkan di Jepang, rata-rata tuh memang di Jepang itu butuh bahasa Jepang. Betul. Terus beberapa lini bidang tuh juga sedikit. Sedangkan kayaknya di bagian IT tuh jomplang banget gitu. Entah karena memang mereka sangat-sangat butuh orang di bagian itu, sampai mereka itu menghiraukan bahasa Jepang gitu. Lu sendiri juga datang nggak bisa bahasa Jepang sama sekali kan? Ya, interestingly gue nggak ngerti sama sekali bahasa Jepang, gue nggak pernah. Sampai sekarang gue at least Nihongo wakaranai skoshi dake. Ya, walaupun ngerti sedikit, tapi ya pas datang ke sini tuh benar-benar nggak ngerti sama sekali. Itu benar-benar kayak datang ke sini nggak bisa bahasa Jepang gitu kan, kayak mana lu mau hidup, kata teman-teman gue. Yakin lu mau ke sini gitu kan, lu nggak bisa ngomong sama sekali gitu kan. Waktu itu kayak untung company tempat gue sekarang emang memprovide supaya nggak usah pakai bahasa Jepang, nggak apa-apa. Kayaknya akhir-akhir ini untuk perusahaan teknologi itu udah mulai berkembang gitu loh. Kayak misalnya kita full Inggris walaupun beberapa employee yang udah ada di sana nggak bisa ngomong bahasa Inggris sama sekali. Biasanya ada beberapa yang ngasih translator gitu di day to day jobnya mereka. Ya karena secara pengalaman gue sendiri juga nggak bisa bahasa Jepang, mencari pekerjaan di Jepang nggak bisa bahasa Jepang itu kayak big deal banget bagi mereka. Bukan karena mereka nggak mengapresiasi bahasa lain atau bahasa Inggris, tapi lebih mereka tuh lebih concern dengan ini orang kalau masuk di perusahaan gue isinya orang Jepang semua, ngomong bahasa Jepang semua, terus dia sendiri nggak bisa bahasa Jepang, apakah itu bakal menjadi trouble atau enggak, kan lebih ke sana. Nah, lu sendiri nih datang ke Jepang, direkrut sama orang Jepang jauh-jauh ke Indonesia, dia bukan ke Indonesia ya, maksudnya berselancar lah ya, berselancar di internet ke Indonesia buat ngerekrut orang yang nggak bisa bahasa Jepang gitu. Iya. Di kantor sendiri emang budaya bahasa Jepangnya nggak ada atau memang udah full Inggris atau gimana? Jadi walaupun di perusahaan gue itu dia pakai tagline-nya kita pakai bahasa Inggris. Oh ya. Tapi not necessarily kayak di dalamnya tuh orang-orang beneran pakai bahasa Inggris gitu buat day to day jobnya. Jadi ada beberapa yang benar-benar pakai bahasa Jepang juga gitu. Tapi emang kalau bahasa office resminya harus pakai bahasa Inggris gitu. Berarti email semuanya ada bahasa Inggrisnya. Betul. Jadi kadang kalau lo ngeliat ada 2 versi gitu, jadi bahasa Inggris. Gue pernah masuk, bukan pernah masuk sih. Gue pernah mencoba apply ke sana. I see. Jadi kalau di Jepang itu ada aplikasi yang buat apply employment gitulah, yang buat fresh graduate. Pernah nyoba iseng masukin ke sana. Balasannya ada 2 versi. Bukan 2 versi ya, maksudnya dalam satu email tuh ada dua versi. Iya, betul. Kayak bahasa Jepang terus English follows gitu kan, di bawahnya terus bahasa Inggris semua gitu. Oh iya. Jadi itu yang ngebantu buat nge-bridging gitu loh, kayak ada orang yang benar-benar nggak bisa bahasa Inggris, ada orang yang benar-benar nggak bisa bahasa Jepang gitu. Jadi lebih diakomodir lah buat dua sisi itulah. Tapi uniknya pas lagi aku pindah ke sini, tim aku tuh semua ngomong bahasa Jepang. Aku panik dong. Oke. Lu orang asing sendiri? Iya, aku waktu join aku orang asing pertama. Udah jauh-jauh nyari ke Jepang, ke Indonesia, datang semuanya orang Jepang. Iya, itu big surprise. Walaupun aku dalam hati agak lumayan kayak, ini benar-benar experience aku kerja sama orang lokal gitu. Itu yang rekrut tuh HR-nya atau memang dari timnya itu yang mencari requirement ke HR-nya atau gimana? Lu nggak pernah nanya? Gue nggak pernah nanya, tapi biasanya flow-nya itu benar dari HR. Kita ada talent ini nih. Terus silahkan pilih gitu. Jadi timnya yang milih gitu. Karena kalau kalian ngebayangin timnya ini tuh
karena si perusahaan yang lu sekarang tuh kan besar banget kan. Iya betul. Lini bisnisnya juga banyak macam-macam. Ya sama kayak misalkan kayak GoTo kan ada Tokopedia-nya, ada Gojek-nya, ada GoPay-nya dan lain-lain. Nah, lu sendiri ada di salah satu lini bisnisnya gitu kan? Iya betul. Spesifiknya. Iya, jadi betul. tim itu memang waktu lu datang orang Jepang semua. Betul. Waktu gue datang orang Jepang semua. Ada yang bisa bahasa Inggris? Yang bisa bahasa Inggris untungnya waktu itu manajer gue doang. Oh, at least leadernya ya. Iya, bosnya tuh bisa bahasa Inggris. Jadi kayak ada yang ngerti gue ngomong apalah gitu. Yang kayak pas lagi baru masuk. Jadi pas lagi baru pertama kali dikenalin kayak kaget kan. Loh, semuanya pakai bahasa Jepang. Ini gue bener-bener aman gitu kan. Lalu akhirnya untungnya kayak bos gue ngenalin pakai bahasa Inggris. Terus di follow up sama dia terus ya. Di follow up sama gue. Oh ini gitu. Terus kita day to day jobnya kayak gini. Gak usah khawatir dia bilang gitu. Dia selalu kayak membuat gue tenang gitu kayak nggak apa-apa kok nggak bisa bahasa Jepang, kita bisa bantu gitu. Yang penting lu perform buat kerjaan lu gitu. Ya memang at least ya biasanya orang Jepang nih tipikal bukan tipikal tuh berarti bukan semuanya ya. Kayak lu mungkin teman-teman yang dari Indonesia pernah nyewa Airbnb juga di Jepang. Mereka selalu balasnya pakai bahasa Inggris dan biasanya bagus ya. Iya kan? Iya. Biasanya bagus. Nulisnya bagus, tapi ketika ketemu nggak bisa ngomong, biasanya kayak gitu. Itu yang aku pas lagi kerja sekarang pun yang aku lumayan surprise itu kayak emailnya grammarnya bagus banget, tata letaknya bagus banget, terus phrase yang mereka gunakan tuh kayaknya bagus banget gitu, rapi lah, aku ngerti gitu. Mereka ngomong apa juga menulis di email gitu. Tapi saat ketemu jadinya lebih kayak mungkin either masalah Hatsuon atau lebih Hatsuon tuh apa? Pronunciation atau mereka emang nggak pernah aja itu dealing ngomong pakai bahasa Inggris secara long time. Jadi mereka kebanyakan kagok gitu loh kayak. Iya, kagok. Nggak ngerti gitu kalau diomongin pakai omongan harusnya ngomongin gimana. Padahal di email tuh kayaknya bagus banget gitu mereka bisa. Dan memang susah ya. Jangan membayangkan orang Jepang itu sama kayak orang Indonesia. Meskipun orang Indonesia itu apa ya? Ada kalau bahasa Inggris orang Indonesia kan masih tetap lah ada logatnya kayak gitu-gitu. Masih lebih kayak entah R-nya kenceng atau apa ya, misalkan nggak inilah maksudnya nggak the-nya jadi D gitu. Itu masih bisa kedengeran gitu. Benar. Secara maksudnya ini nih. Nah, orang Jepang itu susah menyuarakan bahasa lain selain Jepang kan? Iya. Soalnya lebih karena gimana cara mereka buat belajar bahasa Inggris tuh mereka mulai dari katakana. Oh iya, yang katakananya ya. Iya. Itu nggak membantu sama sekali sih. Iya kan. Jadi kan biasanya katakana dipakai buat loan word gitu kan, kayak kalimat pinjaman gitu ya dari bahasa asing gitu kan. Jadi kan mereka kayak tiap ngomong tuh kayak ngertinya versi katakananya gitu loh. Dan sialnya adalah di Jepang itu nggak ada konsonan. Betul. Jadi akan menemukan kayak bahasa Inggris yang belakangnya tuh mati konsonan tapi nggak dimatiin sama mereka gitu. Jadi hidup gitu kan. Jadi hidup gitu. Ada vokal lagi di belakangnya. Nah kayak gitu-gitulah teman-teman. Saya kayak long jadi ronggu gitu. Iya. Dan kadang-kadang ya mungkin kalau satu kata kita masih bisa nebak nerka itu. Tapi bayangin kalau dia ngomong kayak gitu secara dalam satu kalimat gitu. Iya. Pusing. Iya bener, kadang kayak aduh ngomong apa sih, tapi I understand they try to so best gitu. Mereka mencoba sebaik mereka untuk komunikasi ke aku. Aku kayak gitu sebenarnya respect loh. Iya, karena kita nggak bisa menyamakan dengan kita orang Indonesia belajar bahasa Inggris ya. Karena orang Jepang belajar bahasa Inggris, orang Jepang mulai belajar bahasa Inggris itu nggak startnya tuh nggak sama lah dengan orang Indonesia. Orang Indonesia tuh kenapa menurut gue ya, ini opini pribadi aja, kenapa lebih gampang belajar bahasa asing karena suaranya banyak. Yeah, bahasa Indonesia tuh suaranya banyak. Betul. Jadi kita mau
belajar bahasa Jepang, apalagi bahasa Jepang. Untuk suara doang ya. Gua nggak ngomongin hal yang lain ya, kayak kanji, grammar. Untuk suara tuh kayak kita masih bisa niru gitu. Tapi orang Jepang karena suaranya tuh terbatas, untuk menirukan suara dari bahasa asing tuh jadi aneh gitu loh. Iya, benar. Gitu. Sesimpel nggak ada konsonan. Iya. N sama eng-nya jadi satu. Jadi dibilang N juga enggak, dibilang eng juga enggak gitu. Jadi kayak makang gitu kan. Iya. Kayak gitu lah kalau. Kayak aneh gitu jadi pengucapannya. Nah, waktu lu pertama datang tuh berarti adjustment juga ya? Iya, adjustmentnya lumayan mengagetkan gitu sih. Berapa lama kira-kira? Sampai akhirnya lu apa ya? Nggak deg-degan lah ke kantor. Waktu itu tuh gue lumayan adjust tuh sekitar setengah tahun setelah gue join. Itu lumayan ya kayak banyak pergolakan batin lah istilahnya. Kayak apakah benar-benar gue harus di sini gitu ya? Oh, lu 6 bulan aja galau udah itu ya? Iya, soalnya kan waktu itu gue cuma ngomong sama manajer gue yang misalnya kayak yang benar-benar ngerti gue lah gitu. Tapi yang lain kan gue mesti kayak agak hati-hati gitu kan, kayak nih gue bener nggak nyampeinnya atau gue melukai perasaan mereka. Oh iya, gitu. itu Jepang banget ya Tuhan. Ya. Mungkin manajer lu tahu karena udah sering berinteraksi dengan foreigner lain. Jadi kalau keceplosan hal yang terlalu straight, mereka ya dia mungkin bodo amat gitu. Bodo amat, santai-santai. Oh iya, tapi kalau orang Jepang yang memang, apalagi orang Jepang nggak pernah pergi ke luar negeri atau tinggal di luar negeri sih, itu susah sih. Iya, benar-benar. Itu lumayan agak tricky sih waktu itu. Dan uniknya lagi pas lagi gue pindah itu pas lagi benar-benar pas lagi Jepang lagi ditutup. Oh. Jadi ya lockdown langsung. Iya. That's also kayak cerita unik sendiri waktu itu. 2020 berarti ya? 2020. Iya. Berarti tambah PR juga dong. Berarti remote kan semuanya? Betul. Udah remote. Aduh. Terus emang kita kan gak boleh ke kantor kan waktu itu kan. Emang lockdown dan 6 bulan. Iya, 6 bulan gitu. Lockdown sendiri gitu. Apakah pulang tapi gajinya gede gitu ya? Iya gitu. Mending pulang tapi kayaknya gaji di sini kan lumayan banget gitu kan, kayak agak susah gitu. 6 bulan tuh? Iya, 6 bulan enggak, kayak banyak pergolakan batin juga gitu. Berarti hampir atau lebih ya, setahun lebih gak pernah ketemu orang-orang yang sepantaran lu jangan-jangan? Iya, kayak gak pernah, kayak bahkan kayak tim-tim gue tuh udah lumayan tua gitu, kayak udah 35 ke atas gitu. Iya. Dan mungkin cara pergaulannya udah beda banget kan, kayak untuk orang yang udah 30 ke atas sama gue yang masih 20-an gitu, kayak agak beda gitu kan, kayak gimana cara bergaulnya. Apalagi kayak bergaul sama orang Jepang nggak bisa kayak tiba-tiba weekend jalan yuk. Iya, bisa gitu kan. Bisa. Mesti kayak gimana kalau tanggal segini bulan depan kita jalan ke sini gitu. Bisa nggak kira-kira? Oh, belum tentu nih, kayaknya sibuk tanggal segitu. Kayak planningnya tuh yang bikin nggak bisa dak-dakan lah. Betul. Itu beneran culture shock banget sih. Biasanya kan kalau di Indonesia ya teman-teman, misalnya lu habis pulang kantor nih, pulang juga, yuk ke sini ngopi dulu atau apa. Apalagi Jakarta macet, melipir dulu kemana, itu bisa. Iya, benar. Nah, Jepang tuh nggak bisa. Iya. Kalau nggak emang itu janji, ya kemungkinan pasti mereka akan entah punya janji lain atau pulang kan. Betul. Nggak bisa yang diajak tiba-tiba, sekarang, aduh, kalau sekarang gimana ya, gitu ya. Kayak, cotto難しいんですけど。ちょっと難しい。今日はちょっと難しい。行きたいですけど. Nah, gitu-gitulah. Oh, 6 bulan tuh lumayan juga ya. Lu ngapain berarti tuh? Gak bisa kemana-mana. Ya itu gue gak bisa kemana-mana. Dan gue itu beneran mencoba untuk belajar bahasa Jepang secara otodidak waktu itu. Oh, gak di-provide ya sama, ya mereka juga gak peduli juga ya kayaknya. Sebenarnya mereka peduli, mereka ngasih les gitu kan. Cuman kebanyakan waktunya nabrak sama kerjaan gitu. Oh. So, kayak waktunya tidak pas lah dengan schedule gue gitu. Jadinya agak susah gitu. Sebenarnya dari perusahaan mereka provide buat les gitu. Silahkan les kalau mau, cuman ya waktunya atur sendiri gitu. Karena waktu itu kan baru pindah dan agak hektik juga kan waktu itu, kayak ini gimana nih untuk kayak adjusting time-nya, kayak terus kayak kerjanya tuh gini, kelarnya gini load-nya kan waktu itu masih
banyak tanda tangannya juga kan, jadi agak lebih susah waktu itu. Jadi selama 6 bulan gue gue berharap sama 2 hal waktu itu, berita sama dorama. Oh, iya, Netflix aja terus ya. Iya benar. Sebenarnya radio juga membantu sih radio. Bener, dia juga membantu. Karena bahasa radio itu bahasa apa ya? Bahasa ramah. Betul. Dan jadi semua yang diucapkan di radio, bukan radio aneh ya, maksudnya beneran radio proper. Semua yang diucapkan di radio itu biasanya ya begitu cara ngomong dengan orang yang memang dihormati gitu. Betul. Itu radio juga bisa. Dan juga cara ngebawain di radio itu lebih kayak humble, terus kayak happy gitu. Hospitality-nya ada ya. Iya, jadi kayak kerasa hangat gitu. Kayak gitu ya. Wah, gila juga ya. Nah, lu akhirnya pertama kali ke kantor tuh, meskipun waktu pertama datang pasti ada di kayak apa ya, tur kantor dulu juga kan? Betul. Beneran akhirnya kerja di kantor tuh kapan? Beneran akhirnya kerja di kantor tuh kayaknya 11 bulan setelah gue join. Buset. Itu 11 bulan lu gak ngapa-ngapain tuh? 11 bulan gue kerja remote, terus habis itu ya gue spend waktu gue sendiri. Misalnya kan waktu itu di Jepang kan sebenarnya walaupun kita disuruh di rumah tapi kan boleh kemana-mana. Boleh kemana-mana kan. Akhirnya maksudnya yang nggak boleh itu ngumpul-ngumpulnya kan. Betul. Akhirnya kayak doing trip sendiri kemana gitu. Kayak explore sendiri gitu. Oh iya. Waktu itu pindah ke sini benar-benar nggak kenal siapa-siapa. Ya juga ya. Karena lu datang kayak direkrut secara personal kan. Betul. Bukan yang grup didatengin langsung, tapi ya personal. Jadi lu pasti nggak punya teman sih. Betul. Gue nggak punya teman sama sekali. Bahkan gue tuh nggak punya orang kenalan. Jepang juga. Iya. Diajak temenan susah. Iya, itu effort banget sumpah. Makanya kayak makanya waktu itu sempat kepikiran waktu 6 bulan gitu kayak ini beneran nggak apa-apa nih di sini gitu. Nggak punya teman, kerjanya cuma kerja doang gitu. Pulang juga nggak bisa ya, maksudnya pulang buat apa ya? Pulang buat liburan juga nggak bisa kan? Iya, karena waktu itu masih lockdown juga kan, masih nggak bisa kayak bebas kesana kemari kayak sekarang. Terlepas lu sendiri ya mungkin sekarang udah tahun kedua. Tahun kedua, ya hampir setengahnya lu remote. Lu ada ini gak sih notice atau sesuatu yang memang ketara banget perbedaan? Kan lu sendiri di Indonesia juga udah punya pengalaman ya, kerja di Indonesia, perusahaan di Indonesia lebih tepatnya. Apa sih yang paling membedakan ketika lu kerja di Jepang dengan kerja di Indonesia? Sebenarnya banyak ya. Mungkin terlepas dari itu mungkin lebih kayak ke size company-nya juga. Tapi yang gua beneran notice itu adalah di Jepang itu kultur dari dokumentasi itu beneran penting gitu loh, kayak apa-apa recording, terus kayak arsiping, terus kayak misalnya kita ada meeting bikin MOM kayak gitu-gitu. Ini ada trouble dicatat, terus kayak ada fitur baru kita mesti minta approval kayak gitu-gitu ke bos-bos kita kayak gitu. Terus kayak kalau misalnya kita mau komunikasi juga kayak mesti yang proper gitu, kayak misalnya gimana sih cara kita komunikasi atau bikin email gitu. Iya. Kayak misalnya perkenalkan nama saya Rian, saya dari departemen XYZ gitu. Kali ini saya sorry untuk ngirim email ini, kali ini saya pengen begini. Terus akhirnya yoroshiku onegaishimasu gitu. Itu agak lebih kagetan sih. Soalnya dulu waktu di Indonesia culture-nya lebih culture chatting gitu. Oh. Saya kebanyakan pakai Slack atau pakai WhatsApp buat komunikasi kerja. Tapi kalau pas aku pindah ke Jepang, kebanyakan komunikasi itu lewat email sama lewat dokumen. Iya. Dan itu lumayan kaget sih buat aku, kayak kalau mau komunikasi sama tim lain mesti kirim email dulu sebentar gitu. Kita mau begini kira-kira solusinya bagaimana ya kayak gitu kalau mau showdown ke departemen lain gitu misalnya. Tapi buat internally kita emang bisa chatting juga, cuman kan kalau ke kayak semua ya tim kecil sih ngapain juga kan ngirim email. Betul. Ya memang sih itu
menjadi salah satu yang gua notice juga misalkan kerja di Jepang. Karena bayangin orang Jepang itu ya teman-teman, kalau di graphic design kan misalkan cetak atau ngedesain sesuatu terus di deliver, terus mungkin ada beberapa yang dicetak. Itu di kantor gua itu kalau ada misprint lah, berarti salah cetak atau salah apa, teksnya salah dan lain-lain, itu tuh benar-benar diaudit. Jadi bukan kalau diaudit tuh kesannya ini ya, tapi ya memang kayak ini salah siapa, dilihat semua datanya di server, tanggal berapa, kerjaan ini siapa yang ngerjain, sampai dicari tahu tuh alasan kenapa itu bisa salah. Bukan mencari kambing hitam ya, maksudnya bukan mencari orang yang siapa yang harus disalahkan gitu kan. Bukan itu poinnya, memang ya orang yang salah tetap harus minta maaf, itu kayak penting ya di Jepang kayak gitu. Tapi yang mereka pengen tahu adalah ketika ada satu kesalahan, dicari alasannya kenapa, penyebabnya, bukan alasannya, penyebabnya apa yang mereka pikirkan tuh, apa yang bisa mereka lakukan untuk menghindari kesalahan yang sama tuh terjadi lagi gitu. Solusinya apa gitu? Apakah dibuat peraturan sampai peraturan yang banyak, ya nggak tahu ya. Kayak gitu kan. Benar. Jadi Jepang itu memang keamanan nomor satu, nggak boleh salah, itu juga nomor satu. Jadi ya benar-benar perfeksionis banget sih Jepang tuh. Betul. Dan apa-apa harus ada prosedurnya gitu. Kayak kalau bikin apa-apa baru mesti dibikinin prosedurnya dari A sampai Z gitu. Terus kalau misalnya ada permasalahan, yang dimana semua orang harus paham. Betul. Jadi jangan lu doang yang paham gitu kan. Betul. Jadi itu kayak filing kayak gitu-gitu. Benar. Iya sih, memang Jepang ya itulah. Pokoknya kayak ya mungkin di Indonesia, mungkin karena perusahaan gue juga dulu kecil juga kali ya. Ya nggak ada yang mikirin banget gitu loh, misal cara filingnya gimana. Kalau di Jepang itu memang saat gue mulai kerja desain di Jepang tuh kayak gimana ceritanya lu bikin satu file, misalkan Photoshop atau Illustrator atau InDesign gitu, lu bikin tapi semua orang juga paham gitu loh. Nggak lu doang yang ngerti. Jadi ketika suatu saat lu nggak ada atau lu cuti atau kemana gitu kan, terus datang revisian dan lain-lain, orang lain itu bisa ngerjain gitu loh. Jadi benar-benar diukur supaya unseen tuh apa ya, dibilang safety juga bukan, apa ya lebih tepatnya ya, se-safe mungkin lah pokoknya ya. Jadi seaman mungkin ya. Kayak gitu sih. Itu memang Jepang banget sih ya. Iya, jadi kayak benar-benar kayak misalnya kita mau bikin fitur juga kita mesti benar-benar consider ini keamanannya gimana, terus kayak quality-nya gimana, terus ini mungkin kalau misalnya udah kita punya sistem gitu, kita running berapa tahun, ini bisa di kaizen nggak gitu ya, bisa di-improve nggak kayak. Di-improve gitu. Memang agak beda ya culture di Indonesia itu kan. Indonesia lebih cenderung ke kerja duluan, launching duluan, sempurna belakangan. Betul. Yang penting launching dulu lah, biar nggak ketinggalan ininya gitu, momennya gitu. Bug terus ada error sana sini tuh ya bisa di nantilah. Nah kalau Jepang itu meskipun ya tetap aja namanya orang salah ya salah aja, tapi mereka tuh nggak bakal segitu sembrononya menjual sesuatu tuh tanpa proper check gitu. Iya, proper check gitu loh. Jadi memang yang udah dikeluarkan itu hal yang benda yang memang udah hampir sempurna gitu. Betul. Sempurna, beneran ya bisa dibilang sempurna ya. Kayak gitu. Nah, kalau di kantor lu sendiri misalkan ada orang yang buat salah itu bakal di track down juga. Nah, di tempat gue di track down bener di track down. Ini siapa yang ngerjain salah sampai dicari problem solvingnya gimana gitu supaya kejadiannya sama nggak bisa terulang gitu. Nggak terulang, bukan nggak bisa terulang. Nah, kalau di tempat gue kita udah mulai agak-agak ke barat-baratan dikit. Kita ada namanya blameless postmortem gitu istilahnya. Apa itu blameless postmortem? Jadi
Jadi setiap ada insiden atau setiap ada error atau setiap ada kesalahan, kita bikin namanya postmortem dokumen, kayak penyelidikan kenapa ini terjadi gitu. Oke. Kayak gitu. Saya kayak waktu itu ada error ini di sistem ini gitu. Tapi kita nggak pernah ngasih nama, makanya namanya blameless. Oh. Soalnya kalau kita bikin error, pasti yang salah di sistemnya, di gimana kayak organisasinya berjalan, bukan karena orangnya. Oh, ngerti. Tetap detail tapi udah lebih manusiawi ya. Betul, udah agak human dikit lah. Kita nggak bisa, salahnya si A nih, nggak mungkin, nggak ada di situ. Cuma, di proses ini emang ada begini gitu. Jadi benar-benar kayak, ini emang salah organisasi gitu. Mungkin secara organisasi kita perlu improve gitu kayak gitu. Nah kalau di Indonesia sampai segitunya nggak? Nah di Indonesia juga udah mirip-mirip kayak gitu juga. Jadi mungkin secara perkembangan teknologi dan perkembangan kultur, mungkin Indonesia udah lebih maju lebih dikit loh yang aku rasain ya. Makanya mungkin Jepang mulai ngelirik engineer Indonesia juga. Mungkin kayak gimana cara kerjanya, gimana cara mereka launching fitur kayak gitu-gitu. Mungkin udah mirip-mirip kayak di barat gitu, kayak ada blameless postmortem, terus kayak mungkin ada cek, tapi ya yang penting dulu rilis dulu lah, yang penting supaya momennya dapat gitu. Tapi ya itu tadi yang tadi bilang mungkin bug-bugnya banyak kayak gitu-gitu. Kan kalau di Jepang lebih perfeksionis gitu kan. Oh iya. Nah kalau sekarang sendiri lu udah hampir 2 tahun, hampir 3 tahun. Iya. Apakah udah menemukan posisi yang nyaman atau sekarang udah punya secara karir udah naik? Dulu waktu join tuh benar-benar baru pemula banget, kayak pas lagi pindah ke Jepang tuh jadi software engineer doang. Tapi karena udah mulai 3 tahun di sini, waktu itu kayak dapat kepercayaan dari teman-teman di tim. Jadi sekarang udah jadi kayak nge-leading sebuah tim 11 orang gitu. Oh, orang Jepang atau mix? Jadi tapi majority orang Jepang. Jadi waktu itu tim kita sekarang tuh ada beberapa orang Jepang, terus ada dari Maroko juga, terus ada dari India juga kayak. Bener-bener diverse banget sih. Yang aku surprise kerja di Jepang tuh aku ketemu banyak orang. Kayak aku nggak pernah tuh dulu di Indonesia ketemu orang orang Jepangnya asli gitu. Lagi sampai ketemu orang Maroko. Iya. Tapi emang di Jepang lagi banyak orang asing kerja sih. Iya bener kan, kayak naik mungkin lama-lama Indonesia lagi, Jepang bakal jadi kayak Amerika juga gitu. Bener kayak udah mulai diverse gitu gak sih, kayak diverse, terus lama-lama penduduk aslinya mulai berkurang gitu. Isinya ya orang yang nationality-nya Jepang gitu, meskipun mukanya nggak Jepang, bisa jadi kayak gitu sih. Iya bisa. Kalau lama kelamaan, karena ya nggak bisa dipungkiri juga pertumbuhan penduduknya melambat. Sebenarnya bukan Jepang doang sih ya. Semua negara maju. Iya, negara maju. Semua negara maju melakukan hal yang punya masalah yang sama gitu. Benar. Jadi ya bukan merendahkan ya, tapi memang negara yang belum maju itu memang masih cenderung pengen punya banyak anak kan. Benar. Walaupun di sisi lain juga kita kan jadi ngebantu negara-negara yang ini kan. Iya. Jadi migran ke sini. Makanya bukan aneh ya, makanya Cina tuh agak unik sih sebenarnya. Populasinya tinggi. Iya. Tapi maju juga gitu loh. Benar. Makanya takut juga sih ya negara-negara lain. Negara-negara lain juga pasti panik kan kalau di Jepang especially gitu kan, kayak udah makin turun, terus kayak bangsa anak-anak penerusnya tuh makin dikit gitu kan. Apalagi buat yang jadi pemangku kepentingan gitu, kayak pemerintahnya kan, yang aku lihat kan sekarang kebanyakan masih pure orang Jepang gitu kan. Iya kan. Jadi mungkin agak lebih concern sih kalau buat di Jepang sendiri kan. Iya, ya udahlah, biarin Jepang menjadi negara yang isinya banyak orang, jadi lebih seru sih, lebih tepat. Iya. Oke. Kita balik lagi nih. Tadi kan sempat juga dibahas bahwa sejauh apa sih sebenarnya, karena
ini cukup dilirik kayaknya di Jepang itu kayak bidang IT, karena pertama nggak seperti bidang yang lainnya di Jepang sangat membutuhkan bahasa Jepang, tapi mereka lebih lebih loose lah untuk bidang IT untuk merekrut orang yang memang nggak bisa bahasa Jepang. Emang segitu ininya ya, lowongan IT di Jepang gitu. Yang aku pelajarin dan aku waktu itu kan juga bantu-bantu untuk rekrut orang juga ya. Orang juga kan. Jadi di Jepang itu emang kita lagi benar-benar kekurangan tenaga ahli IT. Yang aku bisa lihat gitu di teman-temanku aku yang kerja di tempat lain juga. Mereka sesama profesi ya? Ya sama profesional gitu kan. Aku kayak kadang ngobrol ke orang-orang perusahaan lain kayak, gimana sih kayak beneran di tempat lu? Tempat lu gimana sih gitu? Kurang orang juga nggak? Oh iya kita juga kurang orang. Soalnya emang dikit gitu kan talent poolnya gitu. Dan akhirnya mereka talent pool ya benar. Ya kita nyebutnya talent pool gitu. Iya. Kayak nih kobangan orang gitu. Kobangan orang. Iya. Ya jadi waktu itu talent poolnya emang di Jepang nggak gitu memadai lah gitu. Jadi kita beberapa tuh yang aku lihat coba rekrut ke orang-orang luar negeri gitu kayak misalnya ke US or kayak ke Southeast Asia juga kayak gitu, ke mereka kayak ngeliatin orang Indonesia, kayaknya engineeringnya mulai maju, atau ke tim-tim orang Filipina kayak gitu-gitu, or Singapura juga gitu kan. Terus juga yang paling banyak kan di IT di dunia kan pasti orang India juga kan. Semua orang tahu. Semua orang tahu kan gitu kan. Sekarang hitung aja teman-teman berapa orang India yang muncul di presentasi misalkan Apple atau Google. Hitungin aja berapa banyak orang India yang presentasi di situ, karena yang presentasi di situ tuh pasti headnya kan. Iya, top levelnya gitu. Top levelnya, ya. Sama di Jepang juga kayak gitu ya. Iya, di Jepang juga udah mulai kayak gitu juga kan. Soalnya emang kayak pengetahuannya lebih dalam dari luar negeri gitu. Kayak misalnya akhir-akhir ini kan lagi banyak AI gitu kan. Oh ya. Terus lagi banyak mungkin blockchain kayak gitu-gitu kan. Itu kan ilmunya lebih banyak di luar negeri kan, bukan daripada di Jepang. Karena lahirnya di luar ya. Iya betul. Soalnya kayak AI juga kan penelitian AI. Walaupun di Jepang tuh banyak banget. Aku juga paham di Jepang tuh emang lagi race against AI juga di dalam Jepangnya sendiri. Tapi kebanyakan yang algoritma yang fantastis, yang kayak akhir-akhir ini kayak transformer model, kayak GPT kayak gitu-gitu, itu kan kebanyakan lahir di luar negeri gitu kan. Jadi mereka mungkin butuh insight atau butuh orang yang udah ahli di luar negeri. Udah ahli di luar negeri dan punya expertise di bidang itu untuk dipindahin ke sini supaya bisa ngemajuin Jepang juga gitu. Bahkan di level di level eksekutornya, misalnya programmernya yang paling bawah sendiri pun mereka juga butuh banyak ya. Iya betul. Oh. Soalnya kan emang kebanyakan yang si individual contributor kalau kita ngomongnya. Jadi yang si programmernya gitu, kayak misalnya desainer juga itu kan namanya individual contributor gitu. Jadi itu tuh emang butuh banyak juga. Soalnya kan nggak mungkin kan banyak bosnya tapi orang yang ngerjainnya cuma 1-2 orang kan kayak nggak make sense gitu kan. Nggak masuk di akal gitu kan. Itu berarti ini juga ya, menjadi angin segar juga mungkin teman-teman yang di Indonesia yang ya memang karena ya di Indonesia tuh secara individual skillnya tuh tinggi-tinggi. Betul. Cuman kalau udah bergrup atau bertim itu memang kacau ya. Kadang-kadang ya. Tapi yang aku kaget sih Indonesia awal-awal lagi naik-naiknya banget, terus akhir-akhir ini kan lagi ada istilahnya namanya tech winter. Tech winter. Lagi kayak seluruh dunia lagi. Ya, investor lagi pengen duitnya lagi gitu. Lagi lah. Jangan bakarin duit gua lagi dong gitu. Mana nih, gue juga pengen duit gitu, pengen untung. Iya benar. Udah mulai nggak minta tapi menuntut. Benar. Udah mulai nuntut. Profitnya mana gitu. Ya kan sekarang kan bisnis lebih ke gimana caranya bisnis kita lebih sustainable gitu kan. Lebih berkelanjutan gitu kan. Karena memang dulu itu kayak sesimpel Facebook kan
ngitungnya per usernya kan. Betul. Nggak melihat revenue-nya dulu, tapi sebanyak apa usernya ya karena gratis ya. Usernya adalah produknya sebenarnya. Betul. Gitu. Sekarang mereka lebih ngelihat kayak apa? Mulai jualan kan? Iya, iklan yang dijual tuh berapa gitu uang perputaran. Terus mulai ngeluarin produk kayak VR dan lain-lain kan. Bener. Udah mulai jualan gitu. Iya. Udah nggak fokus nyari user lagi. Betul. Soalnya kan mereka usernya udah banyak. Udah gitu. banyak banget. Kalau Facebook nggak usah dihitungin. Meskipun tuh gue yakin sih turun. Tapi ya gitulah. Berarti ya memang apalagi dari contoh lu sendiri pun Jepang nggak yang requirement banget. Iya benar. Jadi kalau lu sendiri punya apa ya? Punya tips gitu, misalkan siapa tahu teman-teman yang di Indonesia yang di bidang IT juga terus tertarik gitu. Lu sendiri sebenarnya suka Jepang nggak sih? Gua sebelum pindah ke sini gue tidak terlalu invest gitu buat Jepang. Kan sebenarnya di Indonesia banyak tuh, apalagi orang-orang yang menggeluti di bidang IT plus wibu juga gitu. Iya. Nah gue termasuk tipe orang yang nggak terlalu suka Jepang gitu. Ya mungkin ya suka untuk kayak zaman-zaman kecil kayak Tsubasa kayak gitu-gitulah gitu. Ya anime hari Minggu lah. Anime hari Minggu pagi gitu kan. Ya. Gue suka itu doang gitu untuk Jepang. Tapi kayak untuk beneran Jepangnya itu gue sebenarnya tidak, pas lagi coba cari gue tidak consider untuk kerja di Jepang sebenarnya. Awalnya malah kayak gitu. Iya. Jadi waktu itu kayak di interview terus kayak bisnisnya bagus nih kayaknya menarik gitu kan. Gue waktu itu nggak pernah tahu nih sama perusahaan gue ini. Emang perusahaannya lagi hot-hotnya sih sekarang di Jepang. Oh gitu ya. Iya. Udah mulai merambah bisnis yang lain. Betul. Apalagi kalau kan suka ada tuh. Kalau gue kan ngeliat brandingnya kan. Iya. Jadi kalau perusahaan ini anak brandingnya tuh banyak banget. Nah ini tuh banyak banget. Mungkin ya bisa dihitung lah. Nyampe nggak sih servisnya sampai ratusan gitu lebih ya? Lebih kan? Banyak banget pokoknya. Banyak banget. Ya, emang base-nya sih teknologi semua ya? Betul. Aku aja sampai nggak keep up gitu. Ada yang baru lagi gitu. Meskipun ada yang hilang juga tuh pasti sih. Hilang, dilebur, ganti lagi kayak gitu. Yeah. Gitu. Jadi kadang kaget gitu kan. Soalnya servisnya banyak banget dan aku waktu itu nyari perusahaan yang aku bisa belajar hal yang lain. Aku kan dulu kerjaannya kalau nggak di bidang finance atau nggak di travel gitu kan. Terus aku pengen coba. Oh ini ya perusahaannya ya? Iya perusahaannya. Aku pengen coba commerce. Jadi waktu itu sempat ada pepatah, pasti engineer pasti ke commerce lagi gitu. Ya memang ladangnya di situ ya. Mau gimana lagi gitu. Iya gitu kan. Terus aku coba interview sama ini, kayak loh bisnisnya banyak banget. Jadi kayak kaget gitu. Kayak yaudah kesini aja deh gitu. Dan itu ada uniknya sendiri. Jadi waktu itu aku dapat offer itu sekitar bulan April 2020. 2020 April tiba-tiba tutup kan semuanya. Oh ya. Aku nggak bisa pindah gitu. Jadi aku tuh waktu itu state-nya aku udah ngajuin resign gitu. Oh, ke udah perusahaan hampir kayak lama. gitu. Iya, saya udah dapat semua gitu, tapi nggak bisa pergi. Akhirnya aku kayak sorry ini aku nggak jadi resign. Nggak apa-apa kan ya? Oh iya nggak apa-apa, belum kita proses sama sekali kok. Kita masih nunggu. Taunya pergi. Iya, taunya pergi gitu kan. Jadi waktu itu mereka ngiranya aku nggak pindah, jadi aku sebenarnya ditahan gitu. Jadi aku kayak, tapi ya aku bikin aku agak-agak tersentuh. Mereka tuh masih kayak catch up aku gitu tiap bulan. Hey gimana keadaannya, gimana pas lagi COVID di sana gitu-gitu. Oh. Jadi tim aku gitu. Yang manajer aku sama kayak rekruter aku juga kadang sering catch up ke aku gitu. Oh, pas lu di sini kan? Iya, pas lagi. Ya mungkin karena COVID juga kali ya. Itu juga di sini juga iya, tapi sebelum berangkat. Iya. Makanya aku kayak tersentuh gitu kayak. Ya memang Jepang kayak gitu sih. Baik banget gitu. Kok segininya gitu. Iya, tapi pas lu tinggal sini emang normalnya orang Jepang kayak gitu. Dan gue akhirnya berpikir bahwa bukannya harusnya normalnya semua manusia kayak gitu, langsung kayak gitu. Karena ya itulah, itu kan mungkin karena mereka udah maju juga sih kayak gitu. Dulu awalnya ngira pasti udah bodo amat lah kan. Iya, udah gak bisa pergi kan. Udah bilang aja gak jadi. Di follow up terus kan? Iya, di follow up terus kayak gitu. Kayak aku kaget banget kayak baru kali ini kayak perusahaan nyoba follow up gitu buat
seorang gua gitu kayak. Iya, individu lah, Iya, satu orang gitu. jauh Indonesia Jauh lagi. Indonesia gitu. Ngapain lagi gitu kan. Jadi kayak waktu itu kayak udah mantep nih. Pengen kesini gitu. Oke. Ya itu loh. Kalau tipsnya gimana? Tipsnya aku bener-bener optimize LinkedIn. Oh ya, semuanya sekarang dari LinkedIn. Iya, jadi kayak kan biasanya orang LinkedIn tuh cuma kayak kepala doang gitu. At least mukanya ada lah gitu. Yang penting mukanya kelihatan. Kepala doang tuh maksudnya? Kayak avatarnya kayak nggak jelas gitu kayak. Oh, Kayak bukan loh. Foto burem gitu atau apa gitu. Harusnya memang LinkedIn nggak boleh foto orang lain nggak sih? Iya, atau kadang malah fotonya tuh nggak jelas gitu kayak burem kayak foto ijazah kayak gitu itu. Iya. Kalau bisa dibikin foto sepersonal mungkin gitu. Iya. Kayak foto IG atau foto Facebook kayak gitu-gitu. Jangan alay juga ya tapi. Betul. Ya santai tapi profesional. Bener. Yang penting kelihatan bahwa oh lu siap kerja gitu. Terus kayak bikin supaya profilnya gampang dilihat buat recruiter untuk cari posisi itu gitu. Oh, jangan malas nulis. Iya, kan biasanya cuma pengalaman kerja dari kapan. Terus dari pengalaman kerja dari kapan. Kalau bisa lebih detail ya. Iya, lebih detail. Kayak menghandle bukan. Ya, maksudnya in charge di apa-apanya gitu. Terus kayak achievementnya apa. Terus kayak pastiin setiap kerjaan itu di posisi di LinkedIn dimasukin kayak misalnya kalau kamu di tag, kamu ngerjain pakai tag apa gitu. Oh iya. Misalnya kalau mungkin kalau gue pakai bahasa tag dulu kerja di A di perusahaan biru itu pakai Java, pakai AWS gitu kayak cloud teknologinya gitu lah pokoknya. Oke. Ya itulah pokoknya. Apalagi teman-teman yang di Indonesia yang pengen banget nih ke Jepang gitu, apalagi wibu gitu. Ya itulah. Makanya kesempatan di bidang IT di Jepang tuh menurut gue ya cukup sangat terbuka luas gitu. Karena kadang-kadang gue juga di DM-in gitu loh. Kak gimana ya caranya pergi ke Jepang? Ya gimana, gue juga bingung gitu. Tergantung karena gimana ya caranya cari kerja di Jepang. Ya caranya tuh sebenarnya banyak gitu loh. Iya benar. Ada yang lewat LPK. Betul. LPK tuh nanti datangnya sebagai trainee atau juga sekarang lagi ada visa baru Toktegino, yaitu visa keprofesian. Jadi cuma satu profesi doang visanya, jadi nggak bisa ganti-ganti dan lain-lain. Nah biasanya ya teman-teman, gue pribadi sendiri tuh juga sangat menyarankan buat teman-teman yang memang pengen bekerja di Jepang tuh perlu banget sih bahasa Jepang. Meskipun ya kalau memang lu punya skill misalkan, apalagi IT ya lagi banyak demand-nya di Jepang ya, lu bisa belajar lah di sini gitu. Tapi ya memang kalau profesi lain kayaknya kalian harus tetap belajar bahasa Jepang sih. Kalau IT sih ya mungkin ya teman-teman nggak tahu, kali aja ntar berpas-pasan dengan Rian di jalan gitu. Wah, gue mau ke Jepang gitu. Gimana caranya? Ya, yang penting skillnya dulu ya, pengalaman di IT. Betul. Apalagi lagi banyak, butuh banyak ya. Bener, butuh banyak banget. Soalnya kita emang beneran di Jepang sendiri pun emang lagi ada artikelnya sendiri dari Japan Times waktu itu aku pernah baca kayak kita kekurangan lebih dari 100,000 talenta IT gitu by 2030 gitu. Nah, di Indonesia Jinko populasinya berapa tuh? Iya banyak banget kan. Nyampe enggak nyampe 1 miliar sih. Iya enggak nyampe 1 miliar. Cuman opportunity-nya gede banget gitu. Dibandingin Jepang sih enggak ada apa-apanya mungkin. Iya. Ya pokoknya ya itu intinya enggak menutup kemungkinan kalian bisa ke Jepang, bekerja di Jepang, bahkan enggak bisa bahasa Jepang. Tapi ya kalau nggak bisa bahasa Jepang biasanya opportunity yang sangat terbuka sih di bidang IT ya. Iya betul. Kalau di bidang lain tuh, apalagi bidang yang lu berinteraksi langsung dengan customer, wah jangan deh. Jangan coba-coba kalau nggak bisa bahasa Jepang. Iya soalnya kan emang pagar depannya kan emang orang-orang yang bisa dan bahasa Jepang orang Jepang halus tuh, gitu. Orang Jepang tuh sebagai customer kadang-kadang bukan rese sih, menuntut ekspektasinya tinggi lah kayak gitu. Iya. Oke. Lu sendiri kedepannya apakah bakal tetap tinggal di Jepang atau lu udah punya rencana lain gitu?
Gua untuk saat ini dan mungkin kedepannya untuk at least 5 tahun gitu 2 ya? atau 5 Oh, tahun. 3 ya. Ya, itu gue masih akan di Jepang, masih akan explore di Jepang. Soalnya aku benar-benar percaya bahwa ekosistem teknologi di Jepang itu pasti bakal maju. Bakal maju banget saat semuanya itu udah lebih gampang gitu untuk aksesibel, untuk akhir-akhir ini kan banyak perusahaan-perusahaan IT baru yang lahir gitu. Iya, startup mulu. Iya, dan juga kayak di Tokyo sendiri itu lagi ada support dari Tokyo Government untuk bikin startup. Oh iya, itu gue tahu deh iklannya, ada di kereta. Iya kan? Apa itu ya iklannya? Kayak, ada warnanya hitam gitu. Tokyo Startup something Iya, gitu. Iya. Pokoknya brandingnya juga keren, ntar gue cari deh. Iya. Berarti secara investornya pun ada juga ya? Iya, dan itu pun disupport sama pemerintah untuk grow untuk perusahaan teknologi gitu kan. Ya bisa jadi Jepang jadi Silicon Valley. Iya, ya, satu selanjutnya dari bawah dari sampai ujung ke ujung, dari Okinawa sampai Hokkaido gitu kan. Ya, apalagi udah mulai banyak orang-orang IT dari luar negeri datang sih, pasti bangun banget sih. Iya, benar. Dan pasti kan beberapa orang itu kan pengen juga kan punya usaha di sini kan. Oh iya, benar. Kayak pengen, setelah mereka melihat potensinya ternyata besar, bisa nih kita bikin bisnis sendiri di sini. Iya sih. Mungkin pemerintah Jepang sendiri juga pengen muterin duitnya juga ya. Benar. Pasti pengen ini loh kan. Akhir-akhir ini kan kalau notice sendiri kan yen-nya lagi jelek banget kan. Kalau di Indonesia lagi cari duit, di Jepang bingung muterin duitnya. Iya, benar. Soalnya kan orang-orang nggak mau spending kan. Iya, bisa jadi. Apalagi Jepang tuh pokoknya ya, gak enaknya di Jepang itu ketika ada sesuatu hal yang berkaitan tentang luar negeri ya, misalkan perang dan lain-lain, pasti semua jadi naik, listrik naik karena Jepang itu nggak punya resource. Makanya ya memang enaknya di Indonesia ketika di luar negeri perang, karena Indonesia sendiri udah bisa menghidupi negaranya sendiri, ya minyak nggak perlu impor lagi. Nggak perlu impor ya. Kalau Jepang perlu banget, nggak punya karena nggak punya, makanya ketika sesuatu ada hal yang terjadi di luar negeri, kayak sejak perang Ukraine sama Rusia ini kan listrik naik mulu. Iya, harga makanan juga naik juga kan. Iya kan. Iya, karena ininya semua impor semua kan, pasti naik. Benar. Naik, yen turun gitu. Lemes banget ya. Iya, jadi kayak agak mengsedih gitu sebenarnya. Iya, sedih. Gak berasa orang kaya lagi gitu. Jadi kayak sama aja di Indonesia gitu. Oke, buat pertanyaan penutup, seperti biasa semua yang datang ke Night in Tokyo ini ditanyain pertanyaan ini. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa sih enak dan gak enaknya dengan kehidupan di Jepang? Enak dan gak enaknya, interesting banget. Enaknya itu lebih ke semuanya convenient. Oh ya. Semuanya expected gitu. Iya. Kayak misalnya, mau bikin. Expected sih. Itu tuh kata kunci yang tepat sebenarnya. Kalau dibilang convenience tuh memang ya Tokyo doang ya convenience ya. Mungkin kalau di daerah desa-desa gitu juga nggak terlalu convenience. Tapi mau dimanapun di Jepang itu tuh semua bisa diprediksi gitu. Betul. Expected gitu. Iya. Ya benar-benar. Jadi kayak mau naik bis pasti expectationnya pasti datang gitu. Iya. Kalau mau naik apa? Kecuali badai ya, teman-teman. Itu alam kita nggak tahu ya gitu. Tapi pasti gitu, expected gitu. Kalau mau ke ujung ke rural area Jepang kayak Jepang yang benar-benar terpelosok, itu juga expected gitu. Apa yang bisa kita dapat di situ gitu. Dan jawabannya jelas bisanya. Bahkan kalau memang mereka bilang untuk sampai ke daerah itu cuma bisnya dalam sehari 3 kali, ya beneran 3 kali. Iya betul. Gak mungkin jadi 4 gitu. Gak mungkin 4 atau tiba-tiba jadi 2 gitu. Iya benar. Biasanya kayak gitu. Ya. Itu terus yang selanjutnya yang disuka dari Jepang pemandangannya sih. Oh ya, karena 4 musim lah ya. 4 musim, negara 4 musim. Dan selalu ini jadi joke semua orang gitu. Jepang adalah negara 4 musim. Tapi emang bagus banget gitu. Itu yang bikin aku betah gitu. Jadi kayak aku tiap kerja kan naik kereta. Dan tiap kerja tuh aku bisa ngeliat
kayak kali dan kayak view kalinya tuh dan banyak orang-orang anak-anak kecil main di situ, terus kayak ada pemandangan kayak sunset, kayak aduh kerja capek banget, aduh pengen keluar gitu, tapi pemandangannya bagus banget, gue tetap semangat gitu. Itu yang bikin gue sampai sekarang kayak amazed gitu sama pemandangan Ya. sih. Nggak bermotor-motoran lah. Iya benar-benar. Kayak di Indonesia bermacet-macetan gitu. Iya, semuanya lancar gitu kan. Expected. Bener, expected. Dan makanan enak banget, jelas. Dan tapi untuk yang nggak disuka, cari teman. Susah. Oh my god, itu bener-bener wah effort banget lah. Barrier-nya banyak sih. Iya, tebel banget lah. Terlalu banyak lapisannya gitu. Aku mungkin tambah satu lapisan, yaitu bahasa gitu. Bahasanya iya, terus kayak ekspektasi berteman di Jepang tuh kayaknya beda banget gak sih? Ya mungkin kalau di Indonesia kita baru pertama kali ketemu bisa yang ayo makan atau gini-gini. Bahkan kalau dulu pun tetangga itu bisa tiba-tiba nyelonong masuk ke rumah aja, kita santai-santai aja gitu loh. Iya kan. Begitu juga sebaliknya gitu, tiba-tiba kita datang ke tetangga buat nonton TV dulu waktu kecil. Iya. Kan kayak gitu. Nah di Jepang nggak bisa kayak gitu. Iya. Dan juga kayak lebih kayak ke mau bikin schedule kayak gitu-gitu. Oh iya. Ya janjian sama orang Jepang bukan seminggu sebelum biasanya, sebulan sebelum. Iya. Dan satu lagi yang paling aku kagetin, kalau kamu udah nggak ketemu orang ini lama banget, kamu nggak bisa kayak hey bro let's go kemana gitu. Kalau kita dulu sama Indonesia kan kayak udah lama nggak ketemu 5 tahun masih kayak bisa ngobrol santai akrab dan bisa kemana-mana bareng kan. Yang aku rasain di Jepang tuh aku nggak ketemu salah satu temen aku tuh ini setahun, itu kayak rasanya udah kayak asing banget gitu loh. Udah nggak bisa, awkward banget gitu. Kalau nggak dijaga bener-bener rutin tuh bakal susah banget gitu. Ini yang menurut aku ini pengalaman aku sendiri sih. Buka topiknya juga susah. Ya kadang itu sih kalau gue mungkin buka topiknya ya susah ya sebenarnya sama orang Jepang, karena orang Jepang sendiri khususnya Jepang tuh kayak punya dunia sendiri gitu loh. Kadang-kadang sesuatu yang menarik bagi kita orang Indonesia itu bagi mereka tuh ya biasa aja gitu. Begitu juga sebaliknya. Yang bagi mereka tuh oh ini menarik. Oh kita cuma doang kayak gitu. Oh iya kayak gitu. Padahal biasanya kayak gitu. Nah kayak gitu juga menambah effort kita buat deket sama orang Jepang sih. Iya. Susah sih memang deket sama orang Jepang tuh nggak bisa yang tiba-tiba kita makan bareng gitu, nggak bisa sih. Terus kayak udah lama nggak ketemu tuh nggak bisa langsung jadi sohib lagi gitu loh. Itu emang agak perlu effort lah untuk maintain relationship-nya gitu. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini kebalikannya. Dengan Indonesianya sendiri nih, apa yang lu suka dan nggak suka sih sebenarnya dengan kehidupan di Indonesia? Kehidupan di Indonesia yang gue suka adalah gue lebih lebih ke semua orang tuh mungkin ini bisa jadi bad bisa jadi bagus gitu. Semua orang kayak lebih open gitu, kayak lebih frank. Antitesisnya ya? Iya. Antitesisnya sama Jepang. Iya, lebih frank gitu kan. Jadi kayak ngerti gitu kayak. Ya cuma kadang-kadang jadi kepo aja ya. Iya, jadi kepo gitu, kepo culture gitu. Tapi enaknya tuh semua orang frank gitu kayak, lu gini gitu. Oke, ngerti jadinya gitu kan. Jadi nggak usah kita main guessing game gitu kan, nggak usah nebak-nebak orang gitu. Iya. Terus obviously makanan. Oh iya sih ya. Apalagi nasi Padang. Gak ada lah di sini. Apa ya paling mirip? Chinese food, tapi ya tetap aja lebih enak Chinese food Indonesia. Nggak bisa nemu fuyung lain di sini. Nggak bisa nemu sate Padang. Sate Padang tuh sabang. Yang paling gue rindukan sebenarnya di Jepang itu makan kepiting saus. Gak ada kan di sini kepiting saus. Either itu dibakar atau enggak direbus gitu. Iya, udah gitu cuma dicelupin entah apa soyu atau apapun, tapi nggak ada yang apa sih namanya, kepiting saus Padang, kepiting lada hitam kayak gitu itu tuh nggak ada gitu. Iya benar. Nah itu tuh paling benar-benar bikin kangen Indonesia sebenarnya. Ya apa tuh namanya ya, yang franchise
The Cost. The Cost. Ya, Aduh. se Makannya enak banget. sereceh The Cost aja kayaknya masih lebih enak lah. Iya benar. Itu jauh banget soalnya kalau buat makan makanan seafood atau walaupun seafoodnya Jepang itu emang superior ya. Iya, ininya apa ya? Bukan ingredient sih. Apa sih namanya? Mentahnya aja enak gitu. Enak. Cuman memang karena emang budayanya itu nggak punya bumbu kali ya, yang orang Jepang gitu. Iya, memang negara yang makanannya enak tuh memang negara yang dimana banyak rempah-rempah sih. Betul. Makanya kayak makanan India dan makanan Indonesia, makanan Thailand itu benar-benar populer banget kan di Jepang. Di Jepang. Segitu ini ya memang sih. Ya kalau rempah-rempah nggak berharga ya ngapain Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia ya kan buat cari rempah-rempah. Bener. Iya sih makanan sih. Kalau buat nggak disuka itu pertama tidak tepat waktu. Padahal dulu mungkin santai aja ya. Iya dulu kayak. Mungkin lu ini kali ya apa ya? Subconsciously kayak jadi harus tepat waktu gitu di sini. Iya, jadi lu culture shock dengan budaya sendiri gitu loh. Iya benar. Karena lu udah terbiasa dengan gimana expectednya Jepang. Terus gimana tepatnya presisinya Jepang, terus ketika lo datang ke Indonesia, bukan karena mereka yang apa ya, bukan mereka yang jelek, tapi ya kita aja yang berubah sih kayaknya. Iya benar. Jadinya kayak ekspektasinya tuh kayak orang sini gitu, kayak mesti tepat waktu, mesti nempatin janji kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya, antri terus kayak gitu-gitu ya. Kayak apa-apa harus expected gitu kan. Iya, padahal ya Indonesia tuh sebenarnya jungle aja sebenarnya, hutan aja. Iya. Jadi kita tuh nggak bisa memprediksi apa-apa gitu. Ya bisa sih, maksudnya nggak 100% gitu. Iya nggak 100%, tapi ya beneran kita kadang-kadang nggak ngerti lah. Di Indonesia selalu aja mungkin tiba-tiba ada yang berantem di jalan kan. Iya. Bisa aja gitu. Iya benar. Dan juga macetnya sih. Ya. Yang agak disayangkan di Indonesia. Tahun ini balik. Dan tahun ini balik dan siap-siap polusi berarti ya. Siap-siap polusi, siap-siap. Aduh, batuk-batuk ntar. Sama inilah biasanya kalau orang udah kelamaan di Jepang suka bawa obat sakit perut biasanya. Oh gitu ya. Di Indonesia. Apalagi orang Jepang ya, biasanya orang Jepang tuh kayak udah rahasia umum kalau ke Indonesia atau ke daerah Southeast gitu selalu bawa obat perut, karena kalau nggak bawa obat itu mereka pasti sakit. Soalnya di sini makanannya bersih dan di sana terkenal agak-agak ini jorok dikit lah. Iya, kita kan udah terbiasa ya. Iya. Kayak es batu yang abang-abang dari jalan langsung diambil gitu kan. Iya gitu. Itu kan nggak tahu ya. Ada lagi? So far itu, dan budaya ngerokok sih sebenarnya. Gua tipe orang yang nggak terlalu suka bawa rokok sebenarnya. Mungkin bukan budaya rokoknya kayaknya. Budaya rokok di tempatnya. Budaya ngerokok sembarangan aja sih. Betul. Sih ya. Kalau di Jepang ya bukan orang Jepang nggak ada yang ngerokok, banyak banget orang Jepang. Banyak banget iya. Orang Jepang. Cuman ya memang pada tempatnya aja sih. Bener. Jadi nggak ada yang ngerokok. Mungkin ada ya yang sembarangan, cuman nggak kelihatan di umum lah. Kalaupun mereka diem pun tempat sepi biasanya. Betul. Jadi kayak mereka sendiri sebenarnya malu melakukan itu, tapi ya udah orang nggak ada yang lihat juga, terus ya kayak gitu. Beda kalau kita kadang-kadang di Indonesia justru nggak apa ya namanya, udah banyak kerumunan dia malah ngerokok kayak gitu. Kan ada orang lain, ada anak kecil, ada anak bayi gitu juga. Oh iya sih ya benar-benar ya oke lah teman-teman. Segitu aja sepertinya buat episode kali ini. Terima kasih Rian udah datang dan berbagi ceritanya di Night in Tokyo. Mungkin kalau ada yang mau teman-teman pengen tahu atau pengen hubungin kali aja bisa nih, atau yang tertarik kerja di Jepang boleh Instagram atau apa? Oh iya, kalau pengen ngobrol sama gue tentang kerja di Jepang, tentang IT di Jepang, bisa aja ke @Bakhaskoro di IG.
Atau gue mungkin lebih aktif di LinkedIn, cari aja nama gue Riyandi di situ, pasti ntar ketemu nama gue di situ. Oke. Jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo, karena di sana biasanya gue bakal berbagi hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Dan jangan lupa juga teman-teman kunjungi juga di website www.nightintokyo.com, karena di sana ada blog yang gue tulis, ada foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai dari awal sampai yang episode paling baru ini sekarang, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi terima kasih Rian udah datang di Night in Tokyo berbagi ceritanya, dan terima kasih juga teman-teman udah tetap setia buat dengerin Night in Tokyo. Sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye, selamat malam semuanya. Selamat malam.